Bu Noni pinjam buku KIA-nya nggih. Bu Noni, perkenalkan diri, saya Ibu Ari Budiati, bidan di Puskesmas Pagedongan yang hari ini bertugas di Poli KIA dan akan melakukan pemeriksaan kehamilan jenengan ya, teman. Sebelumnya ini Mbak Noni, saya lihat dulu ya untuk identitasnya. Bu Noni, nama lengkapnya Bu Noni? Noni Nugrahini ya, terus ya. Bapak siapa suaminya? Pak Surahmat. Pak Surahmat, Mbak Noni tanggal lahirnya? 28 Desember. Ya, 26 tahun ya. Ya. Suaminya umurnya berapa? 28. Pendidikan terakhir SMP. Oh ya, terus ya. Ini saya terapkan dulu ya, ya. Terus suaminya pendidikan terakhir sama SMP ya. Pekerjaan Mbak Noni ibu rumah tangga. Suami pekerjaan sama ya. Terus untuk alamat rumahnya RT. Mbak Noni, sebelumnya ini saya mau tanyakan dulu ya, Mbak Noni ini hari ini akan memeriksakan kehamilannya ya. Ada keluhan atau tidak Bu Neni? Tidak ada keluhan ya. Untuk riwayat kesehatannya ya Bu Noni, saya gali dulu ya. Bu Noni sebelumnya dulu pernah ada sakit ya sebelum hamil? Misalnya apa? Asma ya. Udah lama nggak kambuh lagi. Terus ada keluhan lain selain asma? Misalnya tensinya pernah tinggi, gula darah tinggi, bukan nate ya? Dari keluarga juga tidak ada? Tidak ada. Ada riwayat keturunan kembar? Tidak ada ya. Ibu, ini menstruasi terakhirnya kapan Bu Noni? Masih ingat nggak? Ya, 11 Januari 2021 nggih. Ya. Jadi insya Allah nanti HPL-nya tanggal 18 Oktober nggih 2021 nggih. Gerakan janinnya gimana Ibu? Aktif ya. Pertama kali kerasa gerakan janinnya kapan? Sekitar umur berapa bulan dulu? Ingat ya? 4-5 bulan ya. Ibu ini hamil ke pertama ya, nggak pernah keguguran ya Ibu ya. Mungkin. Kemudian sebelumnya pernah pakai KB apa belum Bu Noni? Nggak pernah ya. Menikahnya pas umur berapa Mbak Noni? 25 tahun. Sekarang kan 26 tahun ya, berarti 1 tahun ya sudah menikah. Ini misalnya pernikahan yang pertama ya. Bu Noni dulu pas waktu menstruasi pertama usia berapa? Pas masih SMP atau usia berapa? SMP. Kelas 1 ke kelas 2, tapi sekitar 13 tahun ya. Nek pas menstruasi nyeri mboten perutnya? Kadang nyeri hari pertama kedua kan. Terus masih bisa ditahan kalau nyeri. Menstruasi 1 hari ganti pembalutnya berapa kali Mbak Noni? Tiga kali. Sudah 2 kali ya. Terus sudah sedikit-sedikit ya Mbak ya. Total berapa hari biasanya lamanya menstruasi? 7 hari ya. Ibu, ini kan alhamdulillah jenengan sedang sudah hamil. Ini saya mau menanyakan dulu pola kesehariannya jenengan sebelum hamil ya. Kalau dulu sebelum hamil makan 1 hari berapa kali Bu Noni? 2-3 kali ya. Terus untuk minum biasanya berapa gelas? 7-8 gelas ya, udah cukup banyak ya. Terus biasanya makanannya apa saja Mbak sebelum hamil jenisnya? Sayur, telur ya, nasi. Oke, makan nasi ya. Terus minumnya apa saja biasanya jenisnya?
Air putih kayak teh itu nggak suka ya. Terus selama hamil ini ada perubahan nggak pola makannya? Ada. Gimana, jadi lebih banyak atau jadi lebih sedikit? Lebih banyak ya. Alhamdulillah, harus ya, karena sedang hamil jadi kebutuhan nutrisinya harus 2 kali lebih banyak ya, karena untuk janin juga. Terus untuk BAB-nya sebelum hamil gimana Mbak? Lancar setiap hari atau berapa hari sekali? Setiap hari. Tidak keras? Tidak ya. Terus pipisnya sehari berapa kali? Jadi dihitung. Sering tapi ya lancar. Nah, pipis juga nggak nyeri. Selama hamil ada perubahan betul? Enggak ya, sama ya. Mboten jadi lebih keras, mboten. Terus untuk aktivitas, kan ibu rumah tangga nih, biasanya kesehariannya apa saja Mbak yang dilakukan di rumah sebelum hamil? Iya. Biasa kayak bersih-bersih rumah. paling mengantar jemput. Oh iya, antar jemput kadang dagangan ya. Iya. Terus untuk selama hamil ini aktivitasnya ada perubahan bukan? Lebih itu Lebih sering capek. Oh iya, jadi berkurang. Oh, berkurang ya. Kalau istirahat gimana Mbak? Sebelum hamil malam tidur berapa jam? paling jam 10 tidur sampai jam sampai pagi jam 5 ya. Siang tidur siang bukan? Nggak pernah tidur siang ya. Sekarang selama hamil ada perubahan? Ada. Siangnya tidur siang ya, harus sambil tidur siang ya Bu ya, karena malam kadang sering sambil pipis bolak-balik bangun ya. Kemudian ibu sebelum hamil ada ada kebiasaan seperti merokok atau minum alkohol atau jamu bukan selama hamil? Juga tidak ya. Di lingkungan rumah ada keluarga yang merokok? Ada. Siapa Bu? Suami sama siapa lagi? Adik juga ya. Sekarang selama jenengan hamil juga masih merokok di dalam rumah? Oh menjauh ya. Enggak di dalam rumah Ibu ya. Ya baik, untuk pertanyaan-pertanyaannya cukup dulu Ibu, nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik ya. Ibu, saya ukur dulu untuk tinggi badannya, mau Ibu lurus. Terus untuk kakinya lutut ya pojok sampai ke pojok ya, nempel dinding ya, menghadap ke depan ya Ibu ya. Saya ya. Ya, sampun Ibu sudah 73,6 ya. Pinara ya Ibu ya. Ini duduk dulu ya Ibu ya. Tak ukur untuk lingkar lengan kirinya ya, sudah ada penambahan atau belum sampai sini? Saya bantu ya Bu. Satu second ya. Saya lakukan pemeriksaan tekanan darah ya. Nyuwun sewu, ini bisa dilipat sampai sini Ibu. Sampai
110 per 80 gitu. Terisi itu yang dari apa? Sambil saya periksa suhunya ya. Oke, bagus ya Bu ya, kadar oksigennya 98, nadinya juga bagus ya Bu, pernapasannya juga bagus. Bu, saya periksa dulu ya Bu ya. Ya, satu lagi ya Ibu ya, periksa dulu ya. Ya, ini sabun ditutup malih. Ibu tiduran ya Bu ya. Ibu tak periksa dulu ya Bu ya. Biasanya rambutnya sering rontok boten ya. Nggak ketomben juga Bu. Iya, untuk anunya merah muda ya. Ibu yang seru ya, saya lihat ya hidungnya boten sepilek Bu. Boten ya. Untuk bibirnya ada sariawan boten sedikit. Mulutnya nggak ada ya, giginya juga nggak sedang sakit enggak ya. Nggak saya buka ya, nggak apa-apa ya. Nggak ada anu ya, lengkap ya Bu ya. Ketiaknya nggak pada sakit Bu sini. Payudaranya tegang tapi nggak sakit ya. So ya Bu, kita lihat ya, ya tidak bengkak ya. Nek siang-siang setelah aktivitas bengkak betul? Enggak ya. Ya sampun Bu, saya pasang dulu selimutnya ya Bu ya. Dibuka bagian perutnya Ibu, ditekuk samparane. Saya tengahkan dulu ya. Lurus gambarannya Bu. Ibu, saya periksa untuk denyut jantung janinnya dulu ya. Tarik nafas panjang Ibu, rileks ya. Jadi alhamdulillah bagus ya Bu, denyut jantungnya. Pun ya. Dulu selimutnya ya Ibu ya. Ibu miring terus duduk ya Bu. Oke, bentar. Sampun, monggo. Kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium ya. Yang pertama nanti ada pemeriksaan urin protein, itu untuk melihat kadar protein pada urin untuk menunjukkan ada gejala mengarah ke preeklamsia atau tidak
Nanti dari urin juga akan diperiksa apa kadar gulanya, tapi kadar gula yang ada pada urin ya. Nanti ibu pipis ditampung di sini urinnya, jangan sampai kena air. Ibu membuat tampung saya kamar mandinya. Ibu membuat urinnya ditaruh di sini ya. Ibu pilarak dulu. Ini sekarang kita akan melakukan pemeriksaan HB ya, atau hemoglobin. Jadi pemeriksaan HB ini sangat penting untuk ibu hamil untuk mengetahui kadarnya berapa. Kalau misalkan kurang dari 11 berarti kan nanti anemia ya. Nah, anemia nanti takutnya mau mengganggu kesehatan jenengan dan juga takutnya mengganggu sirkulasi makanan dan nutrisi ataupun oksigen ke janin jenengan ya. Sudah siap Ibu? Nggak takut kan? Betul buatannya ya jarinya ya. Mau kanan kiri boleh ya. Sakit sedikit ya Bu Tani ya. Ditekan 10,8 ya Bu Nuni ya. Nanti akan saya jelaskan hasil pemeriksaannya di ruang KIN ya. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya. Tadi dari pemeriksaan fisik sudah kita lakukan juga pemeriksaan laborat ya. Kita bahas dulu ya Bu. Jadi yang pertama tadi keluhannya tidak ada keluhan. Ini tidak ada keluhan ya, alhamdulillah ya. Ibu, tapi kadang walaupun tidak ada keluhan, kadang timbul ketidaknyamanan pada ibu hamil, pada jenengan, apalagi kok perutnya sudah besar, kan biasanya pinggangnya sakit, kan, atau bagian kaki juga pegel-pegel, gitu, kan? Iya ya. Jadi nanti untuk menguranginya, ibu bisa dilakukan senam ibu hamil secara rutin ya. Sudah ikut kelas ibu hamil yang online, sudah ya. Nanti sudah masuk grup. Biasanya kan saya share untuk informasi-informasi kesehatan yang biasanya bisa kita lakukan lewat kelas ibu hamil yang bertemu secara langsung, tapi karena sekarang sedang pandemi kita lewat grup-grup online ya. Ngoten ya Ibu ya. Terus selain itu ini alhamdulillah Ibu ini ya, sekarang untuk usia kehamilannya sudah 33 minggu ya, jadi 8 bulannya lebih 1 minggu. Untuk berat badannya alhamdulillah kenaikannya bagus ya Bu, dari awal hamil sampai sekarang sudah ada kenaikan sekitar 9 kilo ya. Terus untuk tensi juga alhamdulillah tadi normal Ibu ya, dari awal hamil juga alhamdulillah tensinya stabil, tidak pernah tinggi atau tidak pernah yang terlalu rendah ya. Kemudian untuk lingkar lengan atasnya juga termasuknya normal ya Bu ya, sudah ada penambahan 2 cm dari pas awal hamil ini. Kemudian untuk besarnya rahim tadi ya, juga sudah sesuai dengan usia kehamilan. Insya Allah untuk tafsiran berat janinnya juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Kemudian untuk posisinya tadi alhamdulillah kepala sudah di bawah tapi belum masuk panggul ya. Biasanya untuk kehamilan pertama kepala masuk panggul setelah usia kehamilan biasanya 36 mingguan kurang lebih ya. Kemudian untuk denyut jantungnya juga bagus ya Bu ya, 143 kali per menit dan iramanya juga teratur. Makanya Ibu jangan lupa nanti di rumah kalau pas tiduran harus sering membalik ke kiri ya. Dan juga kan sudah pernah diajari ya tentang teknik relaksasi ya. Jadi tarik nafas panjang seperti apa caranya nanti di rumah harus lebih sering lagi dilakukan supaya denyut jantungnya tetap bagus, gerakan janinnya aktif ya. Ibu, saya sambil ingin bertanya ya Bu ya, Ibu kan sudah sering melakukan pemeriksaan kehamilan.
terus juga sudah sering mengikuti kelas ibu hamil online ya. Ibu yang sudah paham mengenai kehamilan itu seperti apa saja yang ibu sudah ketahui dan apa yang ibu ingin tanyakan. Paling kalau misalnya sering kelamaan itu Ya. kelamaan itu kan sebenarnya kadang pegel. Oh, pegel-pegel. Oh iya, ya. Jadi bagian ini ya, bagian bagian kakinya, kemudian paha sering pegel ya. Jadi ibu karena bertambahnya usia kehamilan kan berat badan kita bertambah ya. Terus juga bagian perut bertambah besarnya. Ya, untuk kita dalam keadaan duduk, dalam keadaan jalan, ya kan memang kan tumpuannya ada di kaki Bu. Karena hal tersebut, jadi memang kaki biasanya lebih cepat capek, lebih cepat pegel. Nanti untuk menguranginya, ibu ya misalnya sudah aktivitas agak capek, agak banyak, segera mungkin istirahat, kakinya diluruskan ya. Lebih bagus lagi kalau misalkan nanti kakinya agak ditinggikan, bisa diganjal pakai 1 atau 2 bantal seperti itu ya Bu ya. Terus jangan terlalu lama aktivitas yang berdiri itu ya Bu ya. Jadi jangan khawatir berlebihan karena itu termasuk ketidaknyamanan yang normal masih normal itu ya Ibu. Kemudian Ibu vitaminnya yang di rumah, tablet tambah darahnya, kalsium diminum rutin bukan? Sudah habis yang di rumah? Masih ada ya. Oh iya, ini karena ibu periksa hamilnya masih maju 1 minggu dari jadwal sebelumnya, jadi masih ya. Karena ini sudah mau usia kehamilannya sudah mau mendekati 10 bulan ya Bu, kita evaluasi lagi untuk P4K-nya ya Bu ya. Masih ingat P4K itu apa Bu? Perencanaan persalinan, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Ini sudah diisi untuk penolong persalinannya, rencana persalinan di puskesmas ya Ibu ya, menggunakan kartu KIS kendaraannya mobil. Kemudian alat kontrasepsinya rencananya apa Ibu? IUD, jadi bagus ya. Nanti setelah persalinan bayi, kemudian plasentanya hari-harinya sudah lahir, kalau Mbak Noni dalam keadaan bagus, sehat semua, bisa langsung dipasang. Ini IUD bisa sampai jangka waktunya 8 tahun gitu ya. Biasanya juga karena dia tidak mengandung hormonal, bisa menstruasinya rutin setiap bulan. Jadi banyak keuntungannya kalau kita menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang seperti IUD ya. Untuk golongan darahnya kan ada saudara atau tetangga yang golongan darahnya sama, untuk persiapan donor darah jika diperlukan. Belum ya, nanti sambil tanya-tanya ya Bu ya, pada saat pemeriksaan selanjutnya nanti kita lengkapi seperti itu ya Ibu ya. Bu Noni monggo tanda tangan di bagian sini. Ya Bu Neni, tadi ya untuk hasil pemeriksaan laboratnya alhamdulillah urin proteinnya negatif ya. Untuk urin reduksinya juga tidak ada masalah. Ini paling HB-nya Bu ya. Tadi kan sudah saya sampaikan kalau HB itu minimal untuk ibu hamil 11 ya. Ini kan ibu 10,8 ya. Jadi nanti akan kita lakukan rujukan atau kolaborasi dengan petugas gizi. Nanti oleh petugas gizi akan disampaikan makanan-makanan apa saja yang harus dikonsumsi oleh Bu Noni, dan juga jenis makanan apa yang sebaiknya dihindari. Itu ya Ibu Noni ya. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Cukup ya. Terima kasih Ibu untuk pemeriksaan kehamilannya ya. Terima kasih juga sudah periksa kehamilan secara rutin. Jangan lupa nanti di rumah apa yang saya sampaikan dilakukan gitu ya. Ayo. Ibu Noni ya, tadi sudah selesai untuk pemeriksaannya dan sudah mendapatkan penjelasan dari saya. Jadi sekarang Ibu Noni tanda tangan dulu ya di sini bahwa sudah mendapatkan layanan.
Ya, kita pergi. Iya. Catat dulu ya Bu ya.